Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bahasa, lakukan, tapi iso ya sesuai dengan agama mulai misalnya kayak kata yang tadi lakukan hewan semuanya. Aku juga ada pernah search ketika kan mau baca semua satu badan. Aku juga pernah search, tapi ketika memang ada simbol kepala itu masih simbol semuanya. Kepala itu simbol semua. Misalnya kepala sapi ya berarti sapi ini judulnya seperti itu. Kalau menurut dia, terus dari itu biasa. Itu aku selalu jujur, tapi kalau semua kalau dalam sedikit aku gabungkan dengan agama, bukan memperubah, itu bebas, itu berdosa. Jadi kalau bagi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua orang baik. Apa kabar hari ini? Apa? Sehat? Alhamdulillah. Mohon dimaklumi ya Mas Tulus, kalau dicoba untuk seceria mungkin, ternyata wajahnya agak-agak tetap ngantuk-ngantuk gimana ya gimana guys. Aku mendarat langsung kerja paginya, terus hari ini ternyata ada lagi. Aku justru gini, bukan nolak rezeki, aku minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan yang hari Minggu batal. Ternyata enggak. Tulus, hari Minggu ini alamatnya ya. Twing. Jadi ini aku sebelum jalan nyanyi, aku bikin vlog dulu demi kalian supaya ada vlog terbaru atau terfresh ya. Karena vlog-vlog kemarin itu vlog yang syutingnya sudah kemarin-kemarin. Dan teman-teman yang menunggu video Mas Tulus lagi kunjungan ke makam almarhum Ki Seno Nugroho, sabar ya. Terus yang mau tahu kegiatan Mas Tulus waktu di alun-alun sampai ke Parangtritis ngapain, sabar juga, sabar nggih. Sudah di-upload, sudah dalam jalan upload. Maksudnya gini, sedang dalam proses upload. Nanti ditunggu aja videonya ya. Dan nanti Mas Tulus akan selipkan beberapa video yang lagi kita jalan-jalan, karena ada beberapa kita jalan-jalan ke Taman Sari, ada ke Malioboro, terus ada yang lagi nyari oleh-oleh juga. Karena ada waktu free di sore hari sebelum kita ngumpul sama subscriber waktu itu, jadi ada waktu jalan sedikit, jalan ke Malioboro sebelum pulang juga ada. Nanti Mas Tulus potong-potong aja ya supaya nggak terlalu panjang. Jadi ya kalau yang mau nonton monggo, nggak juga nggak apa-apa. Kalau aku video jalan-jalannya aku jadiin sebagai tempat buat nyimpen aja, nyimpen kenangan. Lalu ternyata yang di Taman Sari juga ada beberapa hal yang Mas Tulus rasain juga, dan ya jalan-jalannya agak sedikit ada tanda kutip mistisnya sedikit tapi selebihnya enggak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber di Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini edisi ke 19 Desember 2021, tepatnya di hari Minggu. Hari ini udah pada mulai liburan, orang liburan dari istirahat, aku masih harus kerja demi sesuap nasi dan juga sebongkah berlian. Alhamdulillah tadi malam sawerannya berkah banget. Mas Tulus nyanyi, alhamdulillah tadi malam Allah langsung tuker gitu aja ya. Habis sedekah ngasih oleh-oleh, sebagian dari Manovi, sebagian dari Mas Tulus, Allah langsung tuker begitu aja. Tuh baiknya Allah. Makanya jangan lupa sedekah. Pokoknya sedekah nggak usah mikir-mikir. Oh nanti kalau sedekah nggak punya duit, nanti kalau aku sedekah nggak bisa makan. Betul, tetap harus kita pikirkan buat hidup kita. Tetapi kalau sedekah kita tuh kebanyakan mikir. Biasanya yang tadinya mau ngasih 100 jadinya cuma 10.000. Sedekahlah tanpa berpikir supaya Allah juga akan memberi kamu
rezeki tanpa berpikir. Nah, itu caranya buat ngulik rezeki dari Allah. Salah satunya adalah kuncinya dengan duha. Intinya duha. Mas Tulus ki lek ngantuk-ngantuk insyaallah dipaksa duha. Walaupun ngantuk hari ini guys, Mas Tulus tuh sampai rumah jam 2 pagi. Jam 2 pagi di rumah, baru tidur, terus pagi udah bangun. Jadi aku nggak pernah bisa bangun siang, emang udah kebiasaan ya. Pokoknya terima kasih banyak kemarin yang di Jogja tanpa terkecuali Mbak Novi, Mas Dian terutama. Aku sebetulnya memang pengennya ngetrip aja berdua sama Mas Wardi, tapi beliaunya itu tahu-tahu Pak Mas Tulus, saya sudah di depan ya. Allahu Akbar. Mas Tulus, saya sudah di depan ya. Ya Allah, ngerti-ngerti sengarap hotel, Rek. Jadi mau nggak mau harus, ya gimana? Nggak mungkin dong. Mbak pulang aja. Mereka itu memaksa dalam tanda kutip maunya. Ya memang gimana ya, manusia baik banget sih. Mereka itu ya Mas Dian, Mbak Novi itu baik banget gitu loh. Jadi ya gitulah. Nggak bisa aku nolak mereka tuh, nggak bisa untuk kayak gini kayak gitu. Sampai tadi pagi tiba-tiba, Mas sudah di depan ya. Mbak Novi kayaknya masih sedih ya. Jangan sampean Mbak, aku aja di mobil nangis sampai adik ngomong gini, kamu itu ya wong ninggalin kakaknya kayak mau ditinggalin mati, kata bahasanya si Wardi kan gitu. Sampai nangis sesegukan. Enggak loh Dek, perasaanku kayak sedih banget gitu loh. Aku juga bingung kenapa kok sedih banget gitu loh rasanya. Heran aku juga. Kayak udah ketemu lama, kayak udah gimana ya. Ya gitulah pokoknya, intinya matur sembah nuwun Mas Dian, Mbak Novi, Gusti Allah sing bales nggih lemah teles. Pokoknya sedekah-sedekah dari jenengan yang sudah diberikan ke Mas Tulus, dilewatkan Mas Tulus untuk teman-teman masak, tetangga-tetangganya Mas Tulus juga terima kasih banyak. Subscriber yang nggak kebagian sedekah mohon maaf. Mas Tulus memang ke Jogja itu bukan buat jalan-jalan, jadi jangan berharap oleh-oleh. Mas Tulus ke Jogja adalah untuk sesuatu, jadi tidak bisa dikatakan jalan-jalan. Subscriber juga terima kasih banyak, Bu Ida, terus ada Mbak Lina, ada Mbak Dewi bersama suami, ada Mas Ari juga terima kasih banyak, sampun rawuh, sama Mbak yang dari Solo, aduh lali jenenge aku. Padahal itu kita tuh tidak pernah ketemu sebelumnya, tidak pernah ngobrol sebelumnya, tapi percaya atau tidak kita tuh akrab semua. Jadinya akrab semua ya. Aku minta doa sama Allah mudah-mudahan keberkahan buat kita semua kemarin yang ngumpul, sing dagang yuk laris manis, sing kerja yuk tambah lancar, sing sakit yuk cepet sembuh. Pokoknya semua kemarin ada apa namanya, ada feedback positif dari kita semua ya. Intinya kemarin kita ngumpul yo nggak kenal nggak opo. Bahkan Mas Ari itu nekat banget loh. Dia tuh telegram aku tapi nggak aku balas karena aku jarang buka telegram. Beliau nggak punya WhatsApp. Tahu-tahu aku lagi duduk di depan lobby hotel. Mas Tulus nih. Lah, Sinten, Mas Ari saya sudah telegram Mas Tulus, tapi saya nggak buka WA, saya nggak buka telegramnya. Tapi ya karena izin Allah kita masih bisa ketemu gitu loh. Mbak yang dari Solo, yang dari Boyolali itu tuh sampainya jam 8:30 guys, ngegas dari sana. Tak tekoni, Mbak Saman mau ketemu saya mau ngapain? Jawaban dia apa? Nggak tahu. Masya Allah. Jadi kita tuh nggak pernah tahu apa rencana Allah. Tapi yang saya yakini adalah tidak ada yang kebetulan. Aku merinding loh Rek. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang kita lakukan yang sekarang sudah terjadi, semua atas izin Allah. Allah sudah mengizinkan ini, Allah sudah merencanakan ini. Mudah-mudahan ada feedback, ada kabar baik dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Ya setidaknya kan kita bisa sering tukar pikiran. Kalau yang lain kan memang ada yang diceritakan ya. Kalau yang dari Boyolali ini belas, aku gak ngerti mas tujuan gue apa. Ini sempat pengen ketemu harus sampean. Kayak ndomblei ya pada aku Mbak Egi. Maksudnya cara bicaranya itu sama dengan saya gitu loh, yang masih abstrak gitu. Tapi ya kita semua saudara. Terima kasih ya orang Jogja tanpa terkecuali. Oh iya, yang ketemu di Malioboro katanya nggak berani negor. Yang ketemu di tempat oleh-oleh katanya nggak berani negor. Ketemu di mana nggak berani negor. Pokoknya terima kasih banyak semua tanpa terkecuali. Lain kali kalau ketemu Mas Tulus tegor. Jadi Mas Tulusnya tahu DM, tahu WA Mas tadi saya ngeliat Mas Tulus ya sehat terus. Mas tadi bapak. Jadi pokoknya yang nggak ketegor sama yang ditegur terima kasih banyak. Sehat semua buat kita nggih. Matur sembah nuwun. Oh iya, sebelum aku lanjut ke pembahasan, sorry kalau celotehnya agak lama, aku pengen ngucapin terima kasih. Ini ada mukena juga, Mbak Novi juga kirim mukena, ada mukena juga dari hamba Allah yang sudah terkirim ada 10 buah lagi. Jadi mukenanya Mas Tulus masih butuh 10 buah lagi yang untuk disumbangkan atau disedekahkan ya. Ini mukenanya dari Mbak Novi juga ada. Terus ada 10 lagi dari hamba Allah. Kemudian ini ada 12 buah lampu bohlam LED ya, sudah kami packing untuk dikirim ke Cianjur gitu ya. Terima kasih banyak hamba Allah tanpa terkecuali saja. Yang sudah sedekah nasi box juga ada, sedekah bumi namanya juga masih ada. Sedekah bumi masih dibuka ya Mas Tulus. Sebetulnya masih, kalau mau sedekah bumi punya rezeki lebih, DM Mas Tulus saja. Ya, Mas Tulus nggak buka secara umum memang, tapi kalau masih ada yang mau bantu masih Mas Tulus terima kok, silahkan. Ke rekening DBS Mas Tulus ya. Matur sembah nuwun orang baik yang tanpa terkecuali. Pokoknya sudah sedekah nasi box, sedekah bumi, bantu untuk apa namanya lampu bohlam. Lampu bohlam sudah nggak ada ya teman-teman. Lampu bohlam sudah Mas Tulus close. Lampu bohlam sudah cukup, ya. Jadi tinggal butuh muka
kena 10 lagi. Kemudian Al-Quran juga tadi pagi ada yang transfer untuk nambahin 13 Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sedang kita butuhkan untuk dikirim ke Cianjur adalah 100 buah. Sudah terkumpul menjadi 57 buah Al-Quran. Jadi masih butuh sekitar 43 ya. 43 Al-Quran lagi ya. Mudah-mudahan Allah bantu cukupkan nanti ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah membantu. Semoga Allah yang tukar rezekinya lebih melimpah. Sing ngeteri Mas Tulus rezeki, sing ngei Mas Tulus rezeki, yang bantu sedekah, yang bantu ngasih oleh-oleh dan lain sebagainya. Pokoknya Mas Tulus doakan ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga hajat dari jenengan semua dengan bersedekah ke Mas Tulus dijabah sama Allah. Qabul, 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 qabul. Amin ya Allah. Amin. Sing dagang lancar, sing kerja yo lancar kabeh. Amin. Aku pengen bahas apa hari ini? Aku ada yang berkomentar seperti ini teman-teman. Maaf ya ini kalau terlalu lama ya. Aku udah minta maaf, jangan dikomentar lagi ya. Mas Tulus mau cekop kesuwen misalnya gitu. Aku udah minta maaf loh ya, jangan dikomentar lagi. 8 menit. Aku pengen menegaskan lagi ini teman-teman. Jadi ada yang bilang, kowe kok sekarang kamu semakin kesini semakin gila sih Lus, katanya gitu. Melakukan kegiatan-kegiatan gila, buang-buang duit untuk sesuatu yang gak bermanfaat, katanya gitu. Ya karena di awalnya dia nanya, semua apakah dari kamu sendiri, ada sponsor atau dari produk apa? Kan aku nggak bawa produk, teman-teman, demi Allah. Teman-teman yang datang ke Jogja ke hotel itu nggak ada yang ngamplop satupun, demi Allah. Bene Mas Tulus gak iso ngadek saya gila ngapusi. Jadi silakan tanya sama teman-teman yang kemarin ngumpul sama Mas Tulus Jogja, silakan klik kolom komentar. Apakah Mas Tulus terima amplop dari jenengan buat ongkos pulang? Silakan. Mereka bawa makanan, iya. Sambil Mas Tulus promosikan itu loh yang undi-undi itu. Terus Bu Ida juga anaknya punya pecel ayam dikirim ke hotel buat kita makan. Sing mangan yo Mas Dian kok, yo Mas Dian ya. Jadi tidak ada Mas Tulus terima amplop. Aku diomongin gendeng rek. Kamu gila ya melakukan hal-hal kegiatan aneh. Semakin kesini semakin aneh kamu tuh. Semakin jadi orang gila, buang-buang duit untuk sesuatu yang gak bermanfaat. Oke, saya dianggap gila. Terus kemudian gini, Mas Tulus berhenti deh berhalusinasi soal leluhur. Kita tuh gak punya leluhur, leluhur kita sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah. Yes, betul. Kita punya leluhur di masa lalu sudah meninggal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud di sini adalah karomah dari leluhurmu. Sama satu lagi, apakah yang membantu, apakah yang diizinkan sama Allah untuk menjaga Nusantara ini, apakah hanya manusia saja? Sedangkan manusia itu umurnya mentok-mentok sampai 100 sampai 200 tahun, itu yang zaman dulu. Sedangkan yang meninggalnya ditangguhkan sama Allah itu adalah makhluk jin yang mungkin saja diberikan kewenangan tertentu menempati wilayah-wilayah ini. Sebelum kalian lahir, sebelum kalian ada di Indonesia, sebelum kalian ada di dunia, apakah ini dulu langsung jadi kampung, langsung jadi rumah? Tidak, teman-teman. Kimbian yu alas roban. Dulu hutan belantara, yang babat juga bukan orang sembarangan. Apakah kalau hutan belantara ini nggak ada jin, nggak ada setan? Mikir lagi sing rada jernih loh guys. Jadi di sini aku pengen menegaskan lagi sama teman-teman, please ayo hargai leluhur kita teman-teman. Kalau toh kalian tidak menganggap leluhur ada, setidaknya kalian tidak mengejek. Ya, aku bukan orang Jawa kok Mas Tulus, jadi bukan leluhur saya. Kalian pikir Jawa tok ta? Ini semua, ini pesannya sudah luar biasa genting teman-teman. Ini sudah luar biasa genting. Ya, jadi kita gini loh, hilangkan rasa angkuhmu tadi. Jangan anggap, apa sih anggapan kalian itu kayak, sekarang begini ya, ulasanku sedikit soal Yogyakarta. Banyak yang bilang Yogyakarta tuh kota klinik, Solo itu kota klinik, Yogyakarta tuh kota klinik, dikit-dikit mistis, dikit-dikit sajen, dikit-dikit ngiri, apa tuh namanya tuh, giring segala macam, jamas pusoko dan lain sebagainya. Saya ini praktisi, sedikit saya bilang, ya anggaplah saya praktisi lah. Saya bisa melihat sedikit tentang sisi lain dari Jogja dari segi mata supranatural. Tanya Mas Wardi juga tahu kok. Mas Wardi tuh ngerasa keasah sekarang. Aku juga sama. Setelah aku dari Jogja, aku ngerasa kayak lebih keasah mentalku ini buat ngadepin orang. Kemampuannya juga lebih diasah gitu loh. Dan beberapa hal yang aku lihat di Jogja itu, yes, mungkin bisa kalian bilang klinik, di mana-mana ada jin, di mana-mana ada setan, di mana-mana ada ini ada itu. Tetapi jujur teman-teman, sebagian besar yang Mas Tulus lihat positif semua. Bagaimana ceritanya jin itu positif Mas Tulus? Bagaimana jin kan semua ibrit? Salah. Tidak semua jin itu jahat, tidak semua jin. Allah menciptakan kita tuh ada dua macam teman-teman, berpasang-pasangan, gelap, terang, baik dan buruk. Jadi tidak semua bisa kita judge itu buruk. Jadi kalau jenengan anggap semua jin itu jelek atau semua bangsa jin itu buruk, kalian salah. Kalian salah besar. Itu tidak benar. Jadi kalau di Jogja banyak setan, Mas Tulus, banyak pohon beringin, banyak setannya. Setannya menyeramkan.
pocong dan lain sebagainya. Apakah mereka semua tuh negatif? Belum tentu, saudaraku. Jadi kamu nggak bisa klaim sesuatu hanya sekedar dari yang kamu dengar atau yang kamu lihat. Saya yang sudah melihat dengan sendirinya. Aku diajak muter sama Mas Dian, sengaja diajak muter sama Mas Dian biar Mas Tulus tahu Jogja itu tidak semistis yang orang takutkan. Tetap ada nilai positif, tetap ada nilai positif yang kita sendiri nggak tahu gimana ceritanya. Walaupun orang bilang orang Jawa tuh musyrik, orang Hindu tuh musyrik dan sebagainya, saya tuh nggak peduli dengan itu. Sekarang itu yang kita nilai, yang bisa kita lihat adalah sesuatu yang positif atau tidaknya tempat kita kunjungi tadi. Jadi buat saya itu nggak masalah. Mau dia kira pusaka, itu udah kebudayaan kita loh teman-teman. Jangan malu lah, jangan malu punya ini, punya leluhur ya. Sekali lagi, leluhur kita itu tidak hanya manusia. Kita punya leluhur yang memang sudah Allah izinkan membantu menjaga Nusantara kita. Saatnya kita menyadari ini, saatnya kita mengakui ini, saatnya kita menyadari kalau ya kita harus melestarikan itu gitu loh. Bagaimana Mas Tulo cara melestarikan ataupun menghargai atau menganggap kita mencintai leluhur kita? Ya tadi, cintai alam, jangan lakukan kerusakan alam. Sering-sering setiap tahun gelar tradisi budaya kita. Toh budayanya ki nggak piye-piye loh, kan dimakan sama kita juga nasinya. Bukan kita persembahkan buat alam, kita persembahkan buat leluhur kita, buat jin, dupa dan lain sebagainya. Tidak, teman-teman. Intinya di sini adalah Allah mengajarkan kita sedekah. Cuma untuk budayanya adalah dulu memang ada budaya kita, memang kan orang Jawa kebanyakan kejawen sama Hindu pada waktu dulu. Tetapi kan diislamkan sekarang caranya. Jadi tidak usah aneh-aneh. Sedekah bumi itu mungkin musyrik. Sedekahnya itu hanya wujud syukur. Kilo Gusti Allah, aku pernah punya sawah. Sawahku hasilnya padi. Padinya tak sedekahkan, tak masak, tak sedekahin ke orang. Salahnya di mana? Hanya metodenya adalah dengan cara kebudayaan kita atau kebudayaan Jawa. Kita ngumpul bareng-bareng, kita doa bareng-bareng, tukeran makanan, tukeran lauk. Apa yang dari bumi kita dapat tadi buat jin? Apa jin bisa makan nasi? Kan gitu aja teman-teman. Jadi gak usah terlalu memusrikkan pikiranmu gitu loh. Santai-santai aja. Aku sebetulnya gak ada niat bikin vlog seperti ini, tapi karena banyaknya mulut-mulut orang yang saya dibilang gila, saya gak percaya ada leluhur. Ya gak percaya gak apa-apa. Yang penting jangan sakiti hati leluhurmu gitu loh. Kamu tuh gak pernah tahu, Allah itu menciptakan berbagai macam segi orang, berbagai macam segi makhluk, itu selalu ada manfaatnya. Allah ciptakan semua ada alasannya, ada manfaatnya masing-masing. Kita sebagai orang Jawa ya eling Jawane, Kalimantan ya eling Kalimantan. Apakah betul dengan hanya satu titik saja? Tidak, teman-teman. Semua punya leluhur. Dari orang yang manusia yang masih hidup sampai bangsa jin. Dan bahkan aku masih bisa merasakan, aku masih bisa melihat leluhur-leluhur kita yang dulunya moksa, yang sebenarnya posisinya adalah mereka tuh hidup di alam lain. Allah izinkan hidup di alam lain dengan tidak jasadnya tidak dikubur gitu loh. Ada beberapa leluhur kita yang maksudnya ya aku nggak ngerti moksa itu bentuknya seperti apa, cuman kan dia berubah wadah dari kasar ke halus, dan itu tuh ada, teman-teman. Jadi minta tolong ayo kita lestarikan alam kita. Bukan berarti aku minta kalian untuk gelar sedekah bumi pakai menyelesaikan. Tidak. Gelar sedekah wujudno syukur muru Gusti Allah. Sekali-kali tidak ada salahnya kita memberikan doa. Ada yang bilang begini, kamu kirim Al-Fatihah buat leluhur kamu, leluhurmu ki sopo? Kalau menurut saya pribadi, doa itu hubungan saya dan Tuhan. Perkara Tuhan menyampaikan dengan pahalanya atau tidak, itu haknya Gusti Allah gitu loh. Kalau kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan ketika saya kemarin di alun-alun Jogja sampai menuju Parangtritis, sepanjang perjalanan saya itu dikit-dikit nangis. Yang pertama kali saya datang di bawah Mbak Novi sama Mas Dian ke alun-alun, itu saya segan nangis. Rasanya kayak ada sesuatu gitu loh. Sakit pinggang saya secara total sembuh setelah saya pergi ke Parangtritis. Aneh nggak? Banyak orang-orang yang mengalami hal aneh ini, tapi mereka yang menyadari, mereka akan tahu. Iki wes wayai guys, waktunya kita iling-iling. Tadi pangiling-iling kita, sudah waktunya kita sadar kalau kita itu tidak bisa terlepas dari leluhur kita. Ya, jadi kalau kamu menghargai, cukup menghargai. Kalau memang kamu nggak suka, ya nggak usah nyinyir, nggak usah berkata yang enggak. Ngomong yang santai aja.
Saya mah dengan keyakinan saya Mas tulus, karena saya ngerasa agama saya Islam, ya sudah saya Islam aja. Agama dan budaya itu berbeda. Leluhur kita dan agama kita itu berbeda. Apa kamu akan mengerti ketika ada leluhur kita yang mengaku agamanya Eyang apa? Aku sempat berdebat dengan satu Eyang, aku nggak bisa ceritakan di sini. Sampai aku beli ini gara-gara aku berdebat dengan beliau. Ini bukan yang bagus loh ya. Ya aku pengennya yang asli gitu loh, yang bagus yang dari kulit. Ini belinya di Malioboro 75.000 iki. Yo supportnya sing gelem ngirimi aku sing asli kulit ngono yo. Dan wah, aku berdebat dengan salah satu Eyang dan aku bertanya, "Yang, ketika aku mengucapkan assalamualaikum, Eyang jawab waalaikumsalam. Apakah Eyang muslim?" Dia tidak jawab. Yang aku kaget adalah agamaku siji, agamaku cuma satu. Apa kalian tahu agamanya apa? Terus kalian mau klaim juga orang yang bilang agamaku cuma satu, berarti musyrik, bukan Islam. Berarti apa jenenge kayak kafir. Gak bisa begitu juga teman-teman. Yang saya tahu semua agama itu baik. Semua agama itu mewakili rasa kita. Agamamu ya agamamu, agamaku lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan kamu satukan dengan kebudayaanmu. Jangan kamu satukan dengan latar belakangmu yang dulu. Loh, di luar Jawa yang masih melakukan ritual diselingi dengan surat Al-Fatihah, diselingi dengan bismillah, kemudian ada menyan dan lain sebagainya, itu banyak. Bukan cuma orang Jawa. Jadi mereka juga melestarikan. Mereka sekedar melestarikan kebudayaan leluhur. Ini caranya mereka menghargai, berkomunikasi dengan leluhur kita. Kemudian apa? Dengan cara apa? Yaitu tadi bersyukur kepada Allah dengan bersedekah. Sedekah bumi dan lain sebagainya. Jadi ya nyeleneh sih kadang-kadang aku nih kalau berpikir. Ya memang sih mungkin akan dianggap lu gila sih Tulus, serius. Lu gila sumpah. Lu ngelakuin hal yang orang lain tuh nggak tahu dan lu bodoh gitu loh. Lu buang duit tuh cuma buat jalan ke sono sini, sesuatu yang nggak ada hasilnya. Misalnya orang kan beranggapan seperti itu. Aku aja heran kenapa aku bisa seperti ini. Mas Wardi itu tadinya nggak pernah mau pegang orang di depan kakaknya. Dia nggak mau kalau kakaknya itu tahu dia punya kemampuan kayak gitu. Kemarin pas subscriber datang, aku nolek, Mas Wardi yang magerin. Aku narik, dia yang bantuin. Dia sudah mulai paham. Mungkin udah jatah kita ya Kang kayak gini gitu loh. Kadang-kadang aku juga bingung kenapa aku kayak gini. Cuman aku sedih ketika kalian tidak bisa menghargai leluhur kalian itu loh. Aku eling nih, sekali lagi aku ingatkan, ayo hargai leluhur kita. Dengan apa? Dengan banyak bersyukur kepada Allah, perbanyak sedekah dari apa yang kamu dapatkan, dari apa yang kamu dapatkan. Kemudian jangan siksa alam, jangan sakiti alam. Ini goro-goro sedang dibentuk teman-teman. Musyawarah sedang dilakukan. Goro-goro akan dibongkar lagi. Akan terjadi goro-goro. Akan terjadi sesuatu yang besar sekali. Leluhur kita tuh kasihan. Aku ketika mendengarkan pesan yang aku harus ngapain, sing kudu mbok lakoni kuwi siji le, eling lan waspada. Kalau menyampaikannya hanya eling lan waspada sekali, itu mungkin Mas Tulus nggak akan terlalu takut ya. Eleng yole, waspada yole, hati-hati. Tapi ngomongnya itu sambil kayak yang menahan air mata gitu loh. Piye rasane kowe? Kalau kamu jadi seorang anak, orang tua kamu bilang seperti itu, saya hati-hati le eling. Becek ke titik Allah ketoro. Terus mau manjing, mau terbang, mau keluar itu pas mau pergi, eling ya le. Gak enak kayak jadi aku tuh gak enak. Ngemban sesuatu yang kita sendiri yang tahu itu gak enak banget. Makanya aku minta tolong teman-teman, mulai sekarang ya kamu nggak percaya nggak apa-apa, tapi janganlah ngata-ngatain leluhur dan lain sebagainya. Mereka nggak sejahat yang kita pikir kok. Mereka memperjuangkan kita sejauh ini loh saudaraku. Jauh banget dari babat alas, kita tinggal nikmatin. Apa leluhur kita tuh termasuk hanya bangsa jin saja? Tidak. Pahlawan kita, orang-orang yang memperjuangkan kita, itu semua leluhur kita saudaraku. Kita nggak bisa mengklaim ini itu ya. Ayolah sebelum semua berantakan. Pesan yang aku dapat dari Eyang ini luar biasa bahaya buat kita teman-teman, karena ada beberapa hal yang sampaikan, bahkan
Gunung Watu iso dadi banyu iki mulai Gunung Watu mulai dadi banyu le ning pojokan donya itu apa? Hati-hati saudaraku, ini alam sudah mulai bergejolak. Alam sudah luar biasa. Kalau ada yang mengingatkan, ada yang baik ya dianggap aja oh ya, bahan waspada, bahan ini. Wah, gunung dadi banyu ning pojokan donya, ning pucuke donya. Coba kalau kita cari tahu, apa itu bukan gunung, apa itu yang di kutub utara itu apa namanya? Sedangkan para ahli sudah mengatakan kalau gunung itu mencair, seluruh dunia ada kemungkinan akan tenggelam. Iki goro-goro wis dimulai lho rek. Eling lan waspada becik ketitik Allah ketara. Ayo bareng-bareng kita belajar, bareng-bareng menyadari, jangan sampai menyesal. Sing ora percaya ya bene, tapi lek sing percaya sing wis paham yo ayo bareng-bareng. Eling-eling, tadi pangeling-eling wae lah. Leluhur kita itu ya nggak kalian kirimin doa, yang penting kalian menyadari oh ternyata Allah juga mempunyai apa rahasia ya. Allah tuh hebat. Allah mengirimkan leluhur buat kita, menemani kita dan lain sebagainya. Allah sudah mempersiapkan ini. Allah baik sama kita. Allah luar biasa baik. Kita menyadari aja udah cukup. Oh aku punya leluhur dulu ini. Oh aku punya ini dulu. Itu sudah sangat bahagia. Apalagi sering-sering kita kirimkan, ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah aku kirimkan surat Al-Fatihah, pahalanya untuk tubuhku sendiri ya Allah, dan juga untuk para leluhur yang Engkau tugaskan untuk masih menaungi dan membantu kami dari segi yang Engkau izinkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Senengin naudzubillah. Jadi sebelum semua terlanjur, sebelum semua terjadi, hati-hati. Sing aku wedeni iki eyang pun bilang, nek ora klelep pedot tuh. Bahasanya itu sudah, ya Allah ini sudah digongi, sudah digini guys. Ini ibaratnya mau perang, gongnya udah digong, tinggal perangnya tok. Sudah tinggal perang, kita sudah nggak tahu diri, kita nggak bisa berterima kasih dengan masa lalu kita, dengan para leluhur kita, para pahlawan dan lain sebagainya, dengan melakukan hal yang tidak membuat mereka bahagia, tapi mereka masih mengusahain kita. Apa mereka nggak baik? Kamu nggak pernah iling, kamu nggak sadar kamu punya leluhur, kamu jahat, kamu eksploitasi alam seenak kudel kamu makan duit rakyat segala macam, kamu makan yang bukan hakmu, ya toh? Tapi mereka masih sayang sama kamu. Walaupun kamu gak pernah ingat sama mereka. Piye coba gue? Nangis ora kowe tadi dhek. Kowe sibuk ngurusi anakmu baru sibuk gede nih. Digede malah mateni kowe. Coba lu pikirin, piye rasane kowe? Gak penak. Dia hanya minta diinget, dia hanya minta dieling, bukan dihargai sewah apalah itu. Wong tua, anggaplah mereka tuh orang tua kita. Orang tua yang memang sudah waktunya mengasuh kita, dan gantian. Ketika mereka sudah tua, kita sudah dewasa, gantian kita yang ngasuh mereka gitu loh. Ngasuhnya nggak serepot yang dulu. Makanya kan banyak orang bilang, ibu satu bisa ngasuh anak 10 itu bisa ngasuh ibu satu. Itu kita, itu nyata, kita ngalamin itu, dan kita memang seperti itu sifatnya. Jadi teman-teman, yuk bareng-bareng dadi pangeling-eling. Ada dua kata yang aku ingat betul. Gunung dadi banyu ning pojokan donya. Gunung wis mulai dadi banyu ning pojokan donya. Nek ora dadi loro, nek ora klelep dadi loro tur pedhot. Jajal kuwi apa artine? Panjang sekali artinya ini, dan Masya Allah ini sudah sangat genting. Ayo bareng-bareng eling lalas podo becek ketitik Allah ketara ndonga Gusti Allah, minta sama Allah, minta perlindungan sama Allah, kembalikan diri kita kepada Allah, perbaiki apa yang harus kita lakukan. Gak usah sholat, gak usah baca Al-Quran. Maksudnya kalau belum bisa ya, bukan berarti Mas Tulus larang. Kalau memang belum bisa tawadu, gak usah paksa dirimu buat sholat. Pikirkan yang baik, niatkan yang baik, prasangka baik sama siapapun, termasuk sama Allah. Itu yang terbaik. Teman-teman, di video ini Mas Tulus gak menggurui siapapun, aku gak ngerasa punya kemampuan apapun. Kita sama-sama belajar. Aku mek dadi wadah untuk ngelingin jenengan. Aku cuma mengingatkan kalian, mau Kalimantan, mau Sumatera, mau Sulawesi, mau Bali, mau NTT, mau Jawa, mau Jakarta, Banten, Jawa Barat, semua punya leluhur. Itu yang Mas Tulus ingatkan. Ya,
Bagaimana cara kita menghargai leluhur, Mas Tulus? Ucapkan yang baik-baik, prasangka yang baik kepada leluhur, dan gak ada salahnya ketika kamu doa habis sholat ya baca Al-Fatihah buat tubuhmu sama leluhurmu. Itu aja. Ucapkan terima kasih kepada leluhurmu, udah itu aja. Yang penting kamu sadar, kamu ingat, oh iya saya punya leluhur, udah itu aja. Tugasnya Mas Tulus mengelengke, selebihnya kembali ke kalian ya. Ya seperti itu teman-teman, Mas Tulus harus kerja, sudah sangat siang, harus on the way juga, harus ke lokasi nyanyi hari ini. Terima kasih banyak orang baik sudah menyimak video ini. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang surat rezekinya semoga Allah lancarkan rezekinya, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat kerja, amin. Yang lagi dagang semoga lancar dilariskan dagangannya. Untuk yang punya tanggungan utang piutang semoga Allah lunaskan utangnya, amin ya Allah. Dan untuk kita semua kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan jadikan saya dan juga para subscriber saya semua ya Allah orang-orang pilihan Engkau ya Allah, yang terpilih dan terhindar dari penyakit, musibah, fitnah, bala dan juga hal yang tidak baik untuk kami, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Vlog terbaru nih akan tayang hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.